Warung Kopi Aisyah Kopi Hitam mengadakan acara Coffee Break bersama dengan Kepala Jasara Harja Kalimantan Barat dan pengurus DPD PWRI Kalimantan Barat beserta Kasipom Kelurahan Sungai Bangkong. Menurut Heri, salah satu koordinator dalam kegiatan tersebut dan juga sebagai moderator dalam kegiatan Coffee Break tersebut, mengatakan kegiatan ini akan rutin dilakukan di Warung Kopi Aisyah Kopi Hitam yang berada di Jalan Pangeran Hatta Kusuma di Kota Pontianak. Dalam kegiatan tersebut tentu melakukan diskusi-diskusi terkait informasi yang sampai saat ini mungkin belum dipahami oleh masyarakat Kota Pontianak. Maka dalam kegiatan ini selalu memberikan informasi-informasi yang bersifat aktual dan tajam serta terpercaya sehingga masyarakat mengerti tentang beberapa hal yang mungkin sampai saat ini masyarakat juga belum mengerti, ungkap koordinator kegiatan tersebut. Oke, untuk CSR memang di Jasara Harja istilah pemberian bantuan CSR itu hanya dilaksanakan di pusat, Pak. Sedangkan untuk di cabang Jasara Harja kita memang sudah menyerahkan bantuan tetapi melalui gugus tugas COVID-19 Kalbar. Jadi memang tersentralisasi di Kalbar. Tetapi kalau untuk Kelurahan Bangkong kita pernah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak di mana? Bekerja sama dengan paguyuban apa ya? Saya lupa namanya, paguyuban pokoknya Kalbar, Melayu Kalbar, dekat kantor, makanya itu sebesar kurang lebih 60 sembako. Cuma untuk juga bagian dari penyerahan bantuan juga kepada para awak bus juga kita berikan yang terdampak COVID-19. Itu berlangsung sekitar bulan Maret April seperti itu. Ketika masa transisi mulainya COVID ini terjadi seperti itu. Ya, jadi ya memang COVID-19 virus ini memang suatu problem ya, artinya virus ini kan kasat mata tidak tahu kapan dia datang kemudian menginfeksi kepada masyarakat. Kita pun yang sudah melaksanakan protokol COVID terkadang masih sempat atau terkadang juga kena malahan, dan kita ya harus tetap waspada. Jadi kita jangan sampai terjadi, dan protokol COVID yang telah digaungkan oleh kementerian atau pemerintah yaitu 3M itu harus selalu dilaksanakan. 3M itu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian selanjutnya yaitu menggunakan masker. Itu yang paling penting. Menggunakan masker yang merupakan poin pertama, harusnya itu yang paling penting, karena dimanapun kita berada, walaupun kita bekerja dengan sesama rekan kerja ataupun dengan teman-teman yang lain, masker itu harus wajib dikenakan. Itu yang solusi yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu dia kenalan kita, teman dekat kita, dia nggak tahu dia itu dari mana. Jadi waspada dari diri kita. Prinsipnya kita takut menularkan orang lain karena takut kita sebagai carrier, ataupun kita takut juga orang itu membawa. Jadi masker itu sangat penting. Jadi harapan kita kepada masyarakat menghimbau juga, jadi tetap waspada. Kemudian protokol COVID-19 harus yang 3M itu harus tetap dilaksanakan. Ya mudah-mudahan kita terhindar, dan juga jangan lupa berdoa. Ya, karena ini kuasa Tuhan, siapa yang terinfeksi, kalau kita minta perlindungan, insya Allah dijaga oleh Tuhan. Ya. Kerjaan saya hipertensi, jadi hidup di jalan. Apakah jasa kerja ini kantornya itu cuma hanya kecelakaan? Itu satu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program selanjutnya
Tadi udah kita mulai Pak ya, sekitar jam 8 pagi kita mengadakan penyemprotan Pak di Jalan Sutomo, terutama di masjid, di SMP Muhammadiyah, SD apa SMP ya? SD ya, SD Muhammadiyah sama gereja Pak. Mungkin untuk minggu depan, Senin Selasa kita sosialisasi lagi Pak, menghimbau. Kalau kelurahan itu tidak bisa menindak Pak. Yang bisa menindak itu hanya gugus tugas, termasuk Satpol PP, TNI, Polri Pak. Kalau dari kelurahan itu hanya menghimbau, kita tidak bisa menindak atau memberikan denda atau menyuruh orang kerja sosial, itu belum bisa gitu Pak. Kita hanya menghimbau. Hanya itu Pak. Mungkin dalam minggu-minggu ke depan Bu, 1 minggu kita ngadakan himbauan itu Senin sama Selasa Pak. Mungkin hanya itu Pak ya. Terima kasih Pak. Yang bisa saya himbau untuk warga dan masyarakat, kita harus menerapkan protokol kesehatan 3W Pak ya. Wajib masker, wajib cuci tangan, wajib jaga jarak, physical distancing. Ya kan, kalau kita ke kafe-kafe atau apa, kalau misalnya keadaan ramai, kalau bisa kita jangan masuk dulu Pak. Ya kan? Untuk mencegah kita tertular Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya pegang Pak ya. Oke pemirsa, demikianlah tadi wawancara saya bersama Kepala Jasa Raharja Kalimantan Barat dan Kasipem Kelurahan Sungai Bangkong terkait COVID-19 di Kalimantan Barat. Safa Rahman bersedia melaporkan.